Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. Sebuah minibus nyaris terjun ke Sungai Musi saat menabrak pembatas jalan di Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan. Pengemudi diduga mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jembatan Ampera, Palembang pada Jumat 21 Februari 2025 pagi. Pengendara mobil nyaris terjun ke Sungai Musi bersama mobil yang dikendarainya seusai menabrak pembatas jalan di Jembatan Ampera karena tertahan pagar pembatas. Kasatlantas Polrestabes Palembang menerangkan, awalnya pengendara mobil datang dari hilir menuju ke hulu Palembang. Diduga berkendara dalam kondisi ngantuk, sopir tidak bisa mengendalikan kendaraan hingga menabrak besi pembatas jalan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun mobil dan trotoar jalan rusak berat. Sopir minibus diamankan ke pos lantas terdekat untuk dimintai keterangan. Hari ini tadi pagi sekitaran setelah sholat subuh terjadi kecelakaan pengemudi yang menggunakan Mitsubishi Sigra berwarna silver mengarah dari arah Cinde mengarah ke Tujuh Hulu. Kemudian kondisi pengemudi dalam keadaan mengantuk, kemudian kehilangan kontrol mengemudi sehingga menabrak besi yang ada di sepanjang jalur Jembatan Ampera. Korbannya pengemudi sendiri alhamdulillah tidak mengalami luka-luka, namun masih sedikit shock ya. Sekarang sudah diamankan di pos 082 untuk dilakukan pemeriksaan. Akibat kejadian itu arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat macet sepanjang 1 km. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gabungan mahasiswa di Palembang melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Sumatera Selatan. Tuntutan yang disampaikan mahasiswa diantaranya mengenai Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran, duwi fungsi TNI, dan lainnya. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa melakukan orasi di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Unjuk rasa mahasiswa ini dari Universitas Sriwijaya, Stipada, dan UIGM. Setelah sebelumnya mahasiswa dari UIN Raden Fatah. 9 poin tuntutan disampaikan mahasiswa pada pemerintah melalui DPRD. Di antaranya evaluasi Inpres nomor 1 tahun 2025 menuntut Kemendikti-Saintek tidak mengorbankan pos bantuan sosial, bantuan lembaga dan tunjangan dosen non-PNS, melakukan efisiensi Kabinet Merah Putih, dan hapuskan multifungsi TNI Polri. Untuk KT hari ini dikhawatirkan karena efisiensi pendidikan ini, kemudian pemerintah menegaskan itu akan adanya gejolak menaikkan UKT. Nah, di sini terbebannya kepada mahasiswa, khususnya kami mahasiswa yang dari golongan ya kurang mampu lah hari ini. Nah, kemudian kami berdiri di gedung DPRD ini untuk kemudian ketika seluruh DPRD seluruh Indonesia mengambil sikap dan menolak efisiensi ini, untuk apalagi pemerintah tidak merealisasikan penolakan tentang efisiensi anggaran ini. Masa mahasiswa diterima Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam, yang berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. Tadi pagi sampai siang dari Universitas UIN, ya, demo ke sini. Hari ini dari beberapa universitas juga, aliansi mahasiswa berani. Kita sudah mendengarkan aspirasi daripada mahasiswa. Kami mewakili DPRD Sumatera Selatan, menampung aspirasi mereka, dan akan kami teruskan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk menyampaikan, menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa. Unjuk rasa yang sempat diguyur hujan berjalan tertib dan sempat menutup seluruh jalan di depan kantor DPRD Sumsel. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, mahasiswa di Palembang melakukan unjuk rasa terkait efisiensi anggaran di depan kantor DPRD Sumsel. 541 personil kepolisian diturunkan menjaga aksi yang digelar pagi dan sore itu. ...541 personil kepolisian diturunkan mengamankan unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di gedung DPRD Sumsel. Unjuk rasa yang dilakukan serentak di beberapa wilayah di Indonesia ini menuntut pemerintah untuk mengevaluasi Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran APBN dan APBD. Polisi yang diturunkan di beberapa titik, dimulai dari pengawasan mahasiswa yang melakukan long march dari Jalan Radial hingga DPRD Sumsel, pengamanan di DPRD Sumsel, dan ditempatkan untuk pengatur lalu lintas. Satu SSK Brimob kami standby di halaman
Palembang Icon kurang lebih satu SK adalah 100 orang. Dan demikian kami sekali lagi selalu mengantisipasi hal-hal yang terburuk. Namun kami yakin kegiatan pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan aman. Meskipun ingin menerobos masuk, namun unjuk rasa masih berjalan kondusif. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Ombudsman Sumsel menindaklanjuti permasalahan tamsil guru PAI di Sumsel yang belum dibayarkan tahun 2023 dan 2024 ke pemerintah pusat. Hal itu mengemukakan saat pertemuan dengan Kadisdik dan Kakanwil Kemenak Sumsel. Ombudsman Sumsel mengatakan sudah mengadakan pertemuan dengan Kanwil Kemenak dan Disdik Sumsel menindaklanjuti laporan terkait penghasilan gaji 13 dan THR Guru Pendidikan Agama Islam SK Diknas yang belum dibayarkan tahun 2023 dan 2024. Ombudsman meminta Kanwil Kemenak untuk berkoordinasi dengan Kemenak RI dan Menteri Keuangan. Termasuk Ombudsman juga berkoordinasi dengan Ombudsman RI mendorong kementerian merampungkan masalah tersebut. Nampaknya ini tidak akan bisa putus di level provinsi. Kami akan segera melapor ini ke tingkat pusat, Ombudsman RI, karena memang ternyata ini terjadi bukan hanya di Provinsi Sumatera Selatan saja, ini terjadi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu nanti Ombudsman RI mudah-mudahan nanti akan bisa juga memanggil pihak Kementerian Keuangan, pihak Kemenak, dan Dikdasmen. Kemenak RI sedang berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan tentang permasalahan ini. Saat ini Kementerian Agama sedang melakukan komunikasi intens dengan Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Pendidikan, sudah sedang dibahas untuk proses agar bagaimana THR mereka ini bisa keinginan guru ini, hak mereka ini bisa dipenuhi. Nah, kita doakan saja mudah-mudahan semua berjalan lancar, tidak ada kendala dan para guru PAI ini mendapatkan haknya sesuai dengan yang mereka harapkan. Jumlah guru PAI di Sumsel sebanyak 1.546 orang dan kurang lebih 663 guru yang telah melapor terkait tambahan penghasilan gaji 13 dan THR tahun 2023 dan 2024 yang belum dibayarkan. Guru tersebut adalah guru PAI yang berstatus sebagai PNS pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diangkat melalui SK Gubernur. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Orang tua murid di Palembang mulai khawatir dengan kualitas menu MBG yang dikonsumsi anaknya. Orang tua murid berharap MBG terus berjalan namun lebih memperketat pengawasan menu yang akan dikonsumsi siswa. Imbas ditemukannya permasalahan pada menu MBG yang membuat murid harus dilarikan ke pusat pelayanan kesehatan di 4 Lawang beberapa waktu lalu, menimbulkan kekhawatiran orang tua murid di Palembang. Hingga saat ini program MBG disambut baik orang tua murid. Orang tua siswa berharap pengawasan terkait menu MBG lebih diperhatikan agar peristiwa serupa tidak terulang. Lebih diperhatikan lagi untuk mereka memasak, membersihkan semuanya. Jadi agar anak-anak ini nggak dapat menu-menu yang seperti di 4 Lawang. Ya, khawatir juga. Takut seperti itu, khawatir. Tapi ya kalau bisa tuh lebih ini. Lebih pengawasannya lebih ketat ya. Ketat supaya di sedikit atau di ini kan. Untuk menemunya sendiri dicek lagi sih dari tempat konsumsi sampai ke sekolahan perlu dicek lagi. Takutnya kejadian kedua kali sih. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program MBG di Palembang berjalan lancar dan belum ditemui permasalahan. Di Kota Palembang sendiri saat ini sudah memiliki 2 dapur umum yang dikelola PPJI Sumsel di Kecamatan Ilir Barat 1 dan Sukarami.
serta 1 dapur swakelola Kodim di wilayah Kaledoni yang akan segera beroperasi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hikmat dan kebersamaan saudara menyelimuti markas Komando Daerah Militer 2 Sriwijaya saat tradisi penyambutan dan pelepasan Panglima Kodam. Tradisi yang syarat makna ini menandai estafet kepemimpinan dari Maijen TNI M. Naudi Nurdika ke Maijen TNI Ujang Darwis. Tradisi penyambutan dan pelepasan dimulai dengan penghormatan pedang dari Maijen TNI Ujang Darwis sebagai Pangdam 2 Sriwijaya yang baru. Dilanjutkan dengan penghormatan pasukan dan Pangdam 2 Sriwijaya serta istri melintasi pedang pora, hingga penghormatan dari seluruh jajaran serta penciuman pataka Kodam 2 Sriwijaya. Menandai diterimanya Maijen TNI Ujang Darwis sebagai pimpinan baru Kodam 2 Sriwijaya. Maijen TNI M. Naudi Nurdika mengatakan selama 10 bulan menjabat Pangdam 2 Sriwijaya, ia banyak dibantu dan rem di 5 provinsi dan unsur lainnya. Sejumlah program unggulan TNI AD dan Kodam saat ini masih terus berjalan. Terutama masalah ketahanan pangan. Nah, di wilayah Sumatera Selatan ini banyak program yang terkait dengan ketahanan pangan. Ada optimasi lahan, ada cetak sawah, ada pendampingan bagi para petani, termasuk masalah benih ya, pupuk dan sebagainya. Itu tugas yang cukup berat, tetapi ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dan ini menjadi program unggulan kita, termasuk program unggulan Angkatan Darat. Sementara Maijen TNI Ujang Darwis siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab program unggulan tersebut, termasuk menjaga soliditas dan pengabdian untuk negara dan rakyat. Jadi saya sebagai penggantinya nanti ya tinggal meneruskan saja. Ya mudah-mudahan juga kita bisa meningkatkan lagi sehingga apa yang menjadi cita-cita beliau bisa kita realisasikan. Tradisi penyambutan dan pelepasan bukan sekedar seremoni, tetapi simbol regenerasi kepemimpinan yang tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan semangat juang dalam menjaga kedaulatan negara. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Residivis narkoba di Oku Selatan kembali ditangkap, 2,8 kg sabu jadi bukti. Ketakutan melanda warga seberang Ulu Palembang, pria bertopeng misterius muncul tiap malam. Palembang BSB siap tempur di Proliga 2025, 2 laga krusial menanti. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara, seorang bandar narkoba di Oku Selatan, Sumatera Selatan tertangkap dengan barang bukti 2,8 kg sabu-sabu yang disimpan di kamar rumahnya. Tersangka diketahui memiliki 11 pengedar yang kini masih diselidiki polisi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menangkap Aryo Sima, bandar narkoba di Oku Selatan, dengan barang bukti sabu-sabu seberat 2,8 kg, pil ekstasi dan senjata api rakitan. Narkoba tersebut ditemukan polisi di kamarnya saat penggeledahan dalam operasi Pekat Musi 2025 dan merupakan sisa dari 4 kg yang ia terima untuk diedarkan. Polisi menerangkan, tersangka merupakan penjahat kambuhan kasus serupa dan pembunuhan yang menjalani hukuman pada 2020 lalu.
Sabu-sabu dikirim pada tersangka melalui jalur darat dari salah seorang bernama Purba di Oku Timur yang juga merupakan bandar narkoba. Pengakuan tersangka pada polisi, ia memiliki 11 pengedar yang menjual narkoba tersebut yang tengah diselidiki polisi. 2.830 gram dan inek ada 1 butir, terus ada senpi, ada senjata. Jadi modusnya dia mendapat kiriman dari Oku Timur, setelah itu dia sebar-sebar ke kaki-kaki BD yang tadi itu. Tersangka kini menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan terancam hukuman mati. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga di seberang Ulu Palembang diteror sosok pria misterius menggunakan topeng. Pria tersebut datang ke perumahan warga setiap malam hingga membuat khawatir warga. Seorang pria mengenakan topeng membuat resah warga Jalan Fakih Usman, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang sepekan terakhir. Pria bertopeng itu datang ke pemukiman warga setiap malam di saat warga beristirahat. Ketua RT 25 Kelurahan 1 Ulu Palembang menerangkan, pria bertopeng itu datang dan mengamati salah satu rumah milik warga yang diduga akan melakukan pencurian. Warga takut menegur pria bertopeng tersebut karena diduga membawa senjata api. Dia tuh dewean yang terpantau di sini, nah. Kaknya tuh ada yang ngomong sebelum di situ kan nunggu di situ. Pakai topeng apa dia, Bu? Pakai topeng yang mato dari jingan itu, nah. Di jingan itu dengan makanya diteriak ke maling. Nah, dia tuh kan di dalamnya tuh ada senjata itu, wak pistol dia itu. Oh, pistol. Iya, itu yang jadi kita kan yang warga ini agak ngeri-ngeri. Dari yang dijingok warga ini kan badannya tuh sama dengan yang ada yang nak nyoba maling ke rumah yang tetangga yang ada mobil itu. Sebenarnya itu sudah buka jendela. Nah, ketahuan warga. Nah, besok malamnya tuh caknya tuh jualan kan postur tubuhnya sama persis. Berapa hari sudah berkeliaran dari situ, Bu? Kalau ini mungkinlah semingguan ini ada wong yang nak maling tapi gagal terus. Jadi kita resah, Bu, ya gitu? Bukan lagi resah, efek dari lampu jalan mati ini jadi istilahnya tingkat kriminal tuh meningkat. Warga berharap polisi melakukan patroli di sekitar perumahan mereka agar pria yang membuat warga resah tak datang lagi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pencurian sepeda motor milik seorang mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera pemantau. Aksi pelaku cukup nekat karena beraksi di siang hari saat warga tengah ramai beraktivitas. Meski di tengah aktivitas warga yang ramai di siang hari, dua pelaku pencurian motor nekat melakukan pencurian di rumah kos di Jalan Kiai Haji Ashari, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang pada Jumat pekan lalu. Dalam rekaman kamera pemantau, dua pelaku membagi perannya, satu pelaku mengamati situasi, dan satu pelaku menjadi eksekutor. Tak butuh waktu lama motor korban berhasil dibawa kabur. Saat pencurian terjadi banyak warga yang lalu lalang di lokasi kejadian, namun tidak menyadari jika dua pria tersebut pelaku pencurian. Korban baru mengetahui motornya dicuri setelah temannya memberitahu jika motornya hilang di parkiran. Kan kemarin balik dari kampus sekitar jam 9, motor ditaruh di bawah. Nah, sekitar jam 11-an kawan aku turun nak mati ke banyu. Pas dijingok motornya ada kasih lagi. Pas dijingok CCTV ada yang ambil. Itu pelakunya umur berapa itu yang terekam CCTV? Umur 2 deh. Korban sudah membuat laporan ke polisi terkait insiden ini dan berharap pelaku segera ditangkap karena di lokasi tersebut kerap terjadi pencurian motor yang membuat resah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. Kota Palembang akan menjadi tuan rumah Proliga 2025 putaran kedua minggu keempat. Berstatus tuan rumah, tim voli putra Palembang Bank Sumsel Bubble menargetkan raihan positif. Hadir bersama kami Bapak Direktur Keuangan, Bapak kami yang kami banggakan.
Putaran kedua minggu keempat Proliga 2025 akan digelar di Kota Palembang pada 21 hingga 23 Februari 2025, yang juga home base tim voli putra Palembang Bang Sumsel Bubble. Dalam seri Palembang ini, tim voli putra Palembang Bang Sumsel Bubble akan memaksimalkan 2 laga kandang, menghadapi Surabaya Samator dan Jakarta Garuda Jaya. Meski saat ini berada di peringkat keempat di klasemen sementara, tim voli putra Palembang Bang Sumsel Bubble optimis meraih 1 tiket ke Final Four. Tim Palembang BSB juga masih memiliki kesempatan mengganti 3 pemainnya. Disampaikan oleh Pak Reti tadi, kita masih ada kesempatan mengganti 3 pemain dan itu belum kita lakukan. Ya. Jadi 2 pemain asing itu bisa kita ganti, dan melihat dari pertandingan terakhir ini itu akan kita evaluasi apakah kita perlu mengganti pemain asing itu. Jika diperlukan kita akan ganti. Seri Palembang menjadi sangat penting untuk tim putra Palembang BSB karena tiket Final Four hanya tersisa 1. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ribuan peserta mengikuti kejuaraan nasional Grade C Taekwondo 2025 yang digelar pengurus Kabupaten Taekwondo Indonesia Banyuasin. Selain dari Sumsel, kejurnas ini diikuti peserta dari 5 provinsi lain. (1.100) atlet taekwondo ambil bagian pada kejuaraan nasional Grade C Taekwondo 2025 yang digelar pengurus Kabupaten Taekwondo Indonesia Banyuasin. Peserta berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah. 4 nomor pertandingan pada kejurnas kali ini yakni Kyorugi Prestasi dan Pemula, Pomsai Prestasi dan Pemula. Kejurnas menjadi wadah menjaring atlet taekwondo potensial di Sumatera Selatan yang nantinya akan diikut sertakan pada program pembinaan taekwondo di provinsi ini. Membantu Pengprov Taekwondo Sumsel mencetak atlet berprestasi. Akan kita rangkul, akan kita ikutkan program-program yang sudah ada di Sumsel, seperti Spoknas, BPAP, SON, itu insya Allah kita salurkan di sana. Karena ini ajang bergengsi, pasti banyak atlet-atlet yang hebat, atlet-atlet yang sudah siap untuk mengikuti kejuaraan ini. Jadi TI Banyuasin itu sangat support penuh pada Pengprov TI Sumsel. Kedepan, atlet taekwondo asal Sumatera Selatan diharapkan mampu berprestasi pada level nasional dan internasional. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami saudara, dan saatnya kita melihat sorotan dari Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya. Kemunculan beruang madu dewasa berukuran cukup besar ini tertangkap kamera warga saat tengah berada di perkebunan di Desa Padang Tambak, Kecamatan Karangtinggi, Bengkulu Tengah. Warga dibuat khawatir karena posisi beruang tepat berada di perkebunan sawit yang menjadi lokasi aktivitas petani sehari-hari. Selain itu, kemunculan beruang juga berada tak jauh dari permukiman warga, sehingga ditakutkan dapat menyerang warga sewaktu-waktu. BKSDA Bengkulu saat ini sudah mengerahkan tim patroli ke lokasi. Petugas juga akan memasang perangkap untuk mengevakuasi beruang tersebut. Kita langsung turun ke lokasi, koordinasi ke desa, pihak kecamatan, Babinsa, koordinasi dan langsung cek TKP. Memang ada bekas tanda-tanda beruang berada di lahan masyarakat itu. Itu tampak kelihatannya dari dia gali-gali tempat kayak semun apa ya yang di tanah itu, cakarannya ya, bekas cakarannya itu. Nah, rencananya hari ini teman tim juga yang dari seksi wilayah 2 akan turun lagi ke lokasi. Warga sementara waktu diminta untuk berhati-hati dan selalu memantau aktivitas sekitar saat berada di perkebunan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sebelumnya, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Gunung Bungkuk, Kota Bengkulu pada waktu dini hari.
Dari rekaman CCTV tampak dua pelaku masuk ke bagian garasi kendaraan, lalu merusak kunci kontak dan membawa kabur motor korban. Korban yang baru menyadari motornya telah raib langsung melapor ke polisi. Hilangnya itu di rumah, di garasi. Kejadiannya pukul 2 pagi. Kita sadarnya motor hilang itu pada pukul 3 pagi karena kebetulan kakak baru pulang dari kerja. Nah, jadi setelah sampai rumah menyadari motor kurang satu. Terus setelah cek CCTV, ternyata ada rekaman bahwa ada pelaku curanmor melakukan pencurian pada motor kami. Polisi yang mendapat laporan korban langsung melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Polisi kemudian mengetahui keberadaan pelaku yang berupaya kabur keluar Bengkulu. Saat pengejaran, polisi mendapati motor korban sudah ditinggalkan komplotan maling di jalan lintas Kabupaten Bengkulu Tengah karena kehabisan bahan bakar. Didapat informasi bahwa ada ditemukan satu buah kendaraan yang ditinggalkan di seputaran Polsek Talang 4. Kemudian dari situ didapati kabar, kemudian tim operasional kami dari Ratu Agung dikabarin kalau ada diamankan motor di Polsek Talang 4, sehingga tim kami langsung berangkat ke sana untuk menyesuaikan identitas kendaraan tersebut. Dan setelah disesuaikan ternyata benar yang dilaporkan ke kami pagi harinya, yang siangnya sudah alhamdulillah sudah ditemukan. Saat ini motor hasil curian sudah dikembalikan kepada korban, sementara pelaku masih dalam pengejaran. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. AS tak berkutik saat anggota Reskrim Polres Bengkulu Utara menangkapnya di kediamannya setelah dilaporkan atas kasus pencabulan. Mirisnya, aksi pencabulan dilakukan pelaku terhadap anak laki-laki yang merupakan tetangganya sendiri yang masih berusia 14 tahun. Peristiwa bermula saat korban meminjam sepeda motor milik pelaku untuk berbelanja keluar. Setelah mengembalikan motor, pelaku justru memperdaya korban agar menuruti kemauannya. Korban juga diberi uang Rp75.000. Setelah kembali ke rumah, korban langsung menceritakan aksi bejat yang dilakukan pelaku ke orang tuanya. Ada warga dari Kecamatan Kota Arga Makmur membawa anaknya laki-laki, seorang anak laki-laki yang di bawah umur, untuk melaporkan kegiatan cabul di bawah umur yang dilakukan oleh sesama jenis. Setelah itu, setelah kami selidiki, kami periksa saksi, kami mendapati bahwa terduga pelakunya adalah seorang laki-laki yang mempunyai salon di Kecamatan Kota Arga Makmur. Memberikan anak uang sebesar Rp50.000 dan pernah juga anak diberikan uang Rp25.000 dan cukur gratis di salonnya. Saat ini pelaku masih diperiksa polisi untuk mengetahui apakah ada korban lain dari aksi pencabulan yang dilakukannya. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. IS anggota Polri berpangkat Aibda yang berdinas di Polresta Bengkulu diberhentikan tidak dengan hormat dari tugasnya setelah tidak menjalankan tugas selama 1 tahun. Aibda IS sebelumnya bertugas di Satuan Samapta Polresta Bengkulu. Keputusan PTDH didasari atas sidang kode etik Polri yang menyatakan bahwa Aibda IS tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota Polri. Upacara PTDH yang dilakukan juga tanpa kehadiran langsung dari Aibda IS dan hanya diwakilkan oleh anggota Polri yang membawa fotonya. Tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi bentuk punishment, kalau misalkan punishment yang paling tinggi adalah dengan melakukan PTDH. Jadi mereka karena sudah ada keputusannya, kemudian kita secara simbolis tadi diupacarakan untuk pelepasan anggota. Karena mereka sudah tidak masuk kerja hampir 1 tahun, kemudian kita sidangkan, kemudian turun keputusan PTDH dari Bapak Kapolda, kita upacarakan. Dengan keputusan ini, Polresta Bengkulu menekankan komitmennya dalam menegakkan disiplin dan menjaga integritas Polri demi pelayanan baik ke masyarakat. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi, tetaplah di Kompas Sumbaksel.
Terima kasih saudara, masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Polisi menetapkan pelaku penusukan terhadap petugas PO Damri sebagai tersangka dan kini sudah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Sebelumnya, peristiwa ini sempat ramai di media sosial, di mana tersangka terlibat cekcok dengan petugas bus Damri yang saat itu sama-sama sedang mengantri bahan bakar minyak di SPBU Jalan ZA Pagar Alam Bandar Lampung. Tersangka emosi lantaran mobil yang dikendarainya lecet saat bersenggolan dengan bus Damri tersebut. Sementara dalam pengakuannya, tersangka merasa hilaf dan menyesali perbuatannya melakukan penusukan terhadap korban. Akan ada mobil diserempet, ya terus terjadi cekcok dan saya emosi, saya hilaf karena ada faktor-faktor ini. Yang pertama, anak saya menangis di atas mobil. Dan kedua, memang saya 10 hari yang lalu istri saya baru meninggal. Iya. Itu senjata memang kita bawa terus tuh? Ada di mobil. Di mobil. Artinya senjata itu kita ambil dari mobil, baru kita tusukkan. Sebelum Polisi menyebut akibat perbuatan tersangka, korban harus dirawat di rumah sakit akibat beberapa luka tusuk di bagian lengan dan dada. Tersangka sendiri menyerahkan diri ke kantor polisi pasca peristiwa yang terjadi. Saudara AR ini yang kemudian kita lihat di video sempat dirangkul menggunakan tangan kiri oleh kita duga pelaku atau tersangka tadi. Kemudian nusuk yang pertama di arah perut berhasil ditangkis oleh saudara AR korban sehingga jarinya yang terluka dan kemudian baru ditusuk lagi ke arah dada tapi tidak terlalu dalam. Jadi luka 1 jahitan di dada dan 5 jahitan di jari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap seorang anak berusia 2 tahun yang hilang di Sungai Umpu, Kampung Menanga, Kabupaten Waikanan, Lampung. Sementara sebelumnya, ibu korban berinisial S melaporkan ke polisi atas hilangnya sang anak saat sedang bermain ponsel genggam di rumah. Namun, setelah diselidiki polisi, terungkap korban hilang diduga sengaja dihanyutkan ibunya saat sedang dimandikan di sungai. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, polisi menduga bahwa sang ibu mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini dibuktikan dari keterangan seorang aparat kepala kampung. Yang ibu kandungnya mengatakan bahwa dia sedang menyuci di belakang, nyuci baju di belakang, sedangkan anak yang hilang ini main HP di ruang tamu, itu tidak benar. Itu hanya skenario dari ibunya. Dan untuk diketahui, menurut beberapa keterangan dari warga Kampung Menanga Siamal dan ada surat keterangan juga dari kepala kampung dan puskes, untuk ibu korban ini ternyata dalam gangguan kejiwaan. Dan pada hari ini juga kita merujuk ibu korban ini untuk ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pengecekan kejiwaan. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban balita berusia 2 tahun dengan menyisiri Sungai Kampung Menanga, Kabupaten Waikanan, Lampung. Sementara sang ibu terduga pelaku akan menjalani pemeriksaan kejiwaan. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Pelaku berinisial Y dan S yang merupakan sepasang kekasih diamankan petugas di kontrakan mereka di kawasan Rangkui, Pangkal Pinang. Penangkapan ini dilakukan setelah petugas mendapat informasi mengenai aktivitas mencurigakan yang dilakukan keduanya.
Dalam penggeledahan, petugas menemukan sebanyak 10 gram narkotika jenis sabu yang terdiri dari 35 paket kecil siap edar. Dari penyidikan sementara, kedua pelaku memulai aksinya sejak Januari lalu. Polisi pun kini tengah mengejar pelaku lain yang masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kita ada melakukan penangkapan terhadap pasangan kekasih, ya, saudara Y dan saudara S. Ini merupakan pasangan kekasih yang memang saling melakukan pengedaran, ya. Yang perempuan ini tugasnya meletakkan, ya, barang-barang yang telah dipesan melalui saudara S. Nah, kemudian pembayaran ini melalui saudara S. Jadi konsumen-konsumen yang memesan sabu-sabu ini menghubungi saudara S, kemudian diracik secara bersama-sama, kemudian yang meletakkannya di posisi-posisi yang telah ditentukan kepada konsumen ini diletakkan oleh saudara Y. Barang bukti yang kita temukan adalah paket-paket yang telah diracik sebanyak 35 paket dengan berat hampir 10 gram. Saat ini, kedua pelaku telah ditahan di Mapolresta Pangkal Pinang untuk menjalani proses selanjutnya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika Pasal 14 Ayat 1 dengan ancaman hukuman 5-20 tahun kurungan penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Anggaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada ulang 2025 di Pangkal Pinang mencapai 19 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendanai semua tahapan Pilkada 2025 dan untuk memfasilitasi hingga 7 pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota mendatang. Keputusan ini diambil setelah adanya pencermatan menyeluruh bersama pihak-pihak terkait, memastikan bahwa semua aspek pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar. 19M itu untuk tahapan yang normal ketika ad hoc-nya ada rekrutan ulang, ketika ada coklit dan rekrutmen pantarli. Kemudiad untuk 19M itu juga untuk 7 pasangan calon. Nanti jika memang surat keputusan dari KPU bahwa ad hoc-nya diangkat atau dievaluasi saja, kemudian pemungutan data pemilih ini berdasarkan data yang masuk dari dari Dukcapil atau dicoklit oleh PPS, itu kan berarti lebih ramping lagi anggaran kita, jadi nggak sampai 19. Apalagi misalnya nanti pesertanya nggak sampai 7 peserta kan, nanti mungkin lebih irit karena. Sebelumnya, KPU Pangkal Pinang telah menggelar rapat pleno untuk menetapkan wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang tahun 2025. Penetapan ini dilakukan setelah hasil sebelumnya menunjukkan bahwa kolom kosong dinyatakan menang atas pasangan tunggal dalam Pilkada serentak 2024 lalu. Selanjutnya, berdasarkan peraturan yang disusun oleh KPU RI, pemilihan ulang wali kota dan wakil wali kota di Pangkal Pinang akan digelar pada 27 Agustus mendatang. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, usai jeda kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menangkap Aryo Sima, bandar narkoba di Oku Selatan, dengan barang bukti sabu-sabu seberat 2,8 kg, pil ekstasi dan senjata api rakitan.
Narkoba tersebut ditemukan polisi di kamarnya saat penggeledahan dalam operasi Pekat Musi 2025 dan merupakan sisa dari 4 kg yang ia terima untuk diedarkan. Polisi menerangkan, tersangka merupakan penjahat kambuhan kasus serupa dan pembunuhan yang menjalani hukuman pada 2020 lalu. Sabu-sabu dikirim pada tersangka melalui jalur darat dari salah seorang bernama Purba di Oku Timur yang juga merupakan bandar narkoba. Pengakuan tersangka pada polisi, ia memiliki 11 pengedar yang menjual narkoba tersebut yang tengah diselidiki polisi. 2.830 gram dan inek ada 1 butir, terus ada senpi, ada senjata. Jadi modusnya dia mendapat kiriman dari Oku Timur, setelah itu dia sebar-sebar ke kaki-kaki BD yang tadi itu. Tersangka kini menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan terancam hukuman mati. Rizky Oktora, Mukles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria mengenakan topeng membuat resah warga Jalan Fakih Usman, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, sepekan terakhir. Pria bertopeng itu datang ke pemukiman warga setiap malam di saat warga beristirahat. Ketua RT 25 Kelurahan 1 Ulu Palembang menerangkan, pria bertopeng itu datang dan mengamati salah satu rumah milik warga yang diduga akan melakukan pencurian. Warga takut menegur pria bertopeng tersebut karena diduga membawa senjata api. Dia tuh dewean yang terpantau di sini. Nah, kaknya tuh ada yang ngomong setelah nunggu di situ. Pakai topeng apa dia, Bu? Pakai topeng yang mato biasa jinguan itu nah. Dijingat juga dengan makanya diteriak kau maling. Nah dia itu kan di dalamnya tuh ada senjata itu, pistol dia itu. Oh, pistol? Iya, itu yang jadi kita kan yang warga ini agak ngeri-ngeri. Dari yang dijingok warga ini kan sebadannya tuh sama dengan yang ada yang nak nyoba maling ke rumah yang tetangga yang ada mobil itu. Sebenarnya kita sudah buka jendela, nah ketahuan warga. Nah besok malamnya tuh caknya tuh jualan kan postur tubuhnya sama persis. Berapa hari sudah berkeliaran dari situ, Bu? Kalau ini mungkinlah semingguan ini ada wong yang nak maling tapi gagal terus. Jadi kita resah, Bu, ya gitu? Bukan lagi resah, efek dari lampu jalan mati ini jadi istilahnya tingkat kriminal tuh meningkat. Warga berharap polisi melakukan patroli di sekitar perumahan mereka agar pria yang membuat warga resah tak datang lagi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hadir bersama kami Bapak Direktur Keuangan, Bapak kami yang kami banggakan. Putaran kedua minggu keempat Proliga 2025 akan digelar di Kota Palembang pada 21 hingga 23 Februari 2025 yang juga home base tim voli putra Palembang Bang Sumsel Bubble. Dalam seri Palembang ini, tim voli putra Palembang Bang Sumsel Bubble akan memaksimalkan 2 laga kandang menghadapi Surabaya Samator dan Jakarta Garuda Jaya. Meski saat ini berada di peringkat keempat di klasemen sementara, tim voli putra Palembang Bang Sumsel Bubble optimis meraih 1 tiket ke Final Four. Tim Palembang BSB juga masih memiliki kesempatan mengganti 3 pemainnya. Disampaikan oleh Pak Reti tadi, kita masih ada kesempatan mengganti 3 pemain dan itu belum kita lakukan. Ya. Jadi 2 pemain asing itu bisa kita ganti dan melihat dari pertandingan terakhir ini itu akan kita evaluasi apakah kita perlu mengganti pemain asing itu. Jika diperlukan kita akan ganti. Seri Palembang menjadi sangat penting untuk tim putra Palembang BSB karena tiket Final Four hanya tersisa 1. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Subaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Rizky Oktora pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.